Dedi ya dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucap sapa dan salam untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, seluruh tamu undangan dan segenap panitia yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara pelepasan siswa magang ke Jepang yang kami hormati kepada Kepala Dinas Provinsi Riau beserta jajaran atau yang mewakili. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, karena atas berkahnya lah kita dapat berkumpul dan diberikan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara di sini. Pergi ke sekolah belajar fisika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama kita lafazkan basmalah. Mengawali acara kita hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohonkan berdiri. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu. Bapak Ibu, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan rangkaian acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelatihan yang akan kita adakan nanti mudah-mudahan dijadikan acara yang tertib, aman, lancar dan terkendali. Ilahi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang membawa berkah, bukan pertemuan yang membawa madorana. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah putra putri anak bangsa di negeri ini manusia yang berguna bagi masyarakat, agama dan negara, serta berbakti kepada orang tuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genki desu ka? Ulangi sekali lagi. Genki desu ka? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, yang alhamdulillah sudah diwakili oleh Pak Dedi Jimasa. Makasih Pak Dedi atas kehadirannya. Yang terhormat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau. Makasih Bu telah mewakili dari Riau. Bapak, kasih Pak. Yang terhormat Ketua Umum DPP IKPEXI Indonesia Pak Edi Waryono, dan alhamdulillah sekarang sudah diwakili oleh Bapak Kailani sebagai pembina. Makasih Pak Kailani. Yang terhormat pimpinan dan atau Direktur IM Japan yang sekarang sedang diwakili oleh Pak Najarudin. Makasih Pak Najar. Yang terhormat untuk semua tamu undangan yang sudah hadir, dan yang saya banggakan para peserta pelatihan daerah pemagangan ke Jepang angkatan 351 Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan daerah magang ke Jepang angkatan 351 di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Adapun pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut. Maksud dari kegiatan pelaksanaan pelatihan daerah pemagangan ke Jepang Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang adalah: pertama, untuk meningkatkan kapasitas dan peranan bagi masyarakat luas untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di semua provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia pada umumnya. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan persaingan di bidang ketenagakerjaan sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang handal, profesional, berdedikasi yang tinggi, dan ataupun membuat usaha mandiri. Tujuan dari kegiatan pelatihan daerah ini: pertama, meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang tangguh dan handal di bidangnya masing-masing. Kedua, untuk meningkatkan skill individual tenaga kerja. Ketiga, untuk menumbuhkan kembangkan attitude personality. Keempat, untuk mengembangkan karakter dan sikap yang baik. Kelima, memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja. Keenam, meningkatkan motivasi dan jiwa mandiri. Ketujuh, mendorong dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. Kedelapan, membangun sumber daya manusia bagi masyarakat Indonesia umumnya, serta untuk meningkatkan kemampuan ketenagakerjaan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang profesional. Yang kesembilan, menciptakan tenaga kerja yang handal, mandiri, dan mampu bersaing di dunia internasional.
Untuk peserta yang hadir saat ini adalah peserta pelatihan daerah pemagangan ke Jepang angkatan 351 yang berasal dari beberapa provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, kedua Provinsi Lampung, ketiga Provinsi Sumatera Utara, keempat Provinsi Riau, kelima Provinsi Bangka Belitung. Dari 5 perwakilan provinsi ini terdiri dari 6 orang laki-laki peserta yang hadir dan siap untuk mengikuti pelatihan daerah pemagangan ke Jepang angkatan 351. Dan untuk informasi yang lainnya, dari yang perempuan yang lolos kemarin itu langsung dikirim ke pelatihan Pelatnas, pelatih nasional di Bekasi. Bapak Ibu sekalian, memang untuk perempuan ini memang diperlakukan khusus, mereka tidak boleh digabungkan untuk di asrama peserta yang laki-laki, dan mereka langsung dapat pelatihan khusus selama 3-6 bulan di Jakarta. Demikianlah laporan pelaksanaan pelatihan daerah yang kami sampaikan. Dengan mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili, sekaligus untuk membuka kegiatan pelatihan daerah pemagangan ke Jepang angkatan 351 di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Demikian, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Genki desu ka? Yang saya hormati Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pak Dedi Juarsa. Yang saya hormati Dinas Tenaga Kerja dari Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Kepulauan ya. Oh ya, mohon maaf. Ini rekrut yang pertama ya Bu ya. Iya, kemarin 1 tahun yang lalu intens komunikasi dengan kami untuk bagaimana bisa melaksanakan. Selamat, sudah ada uji coba berbarengan juga dari Provinsi Babel juga yang pertama kali juga yang rekrutnya provinsinya hari ini. Alhamdulillah sudah ada yang lulus. Semoga untuk kedepannya akan lebih banyak lagi. Selamat datang Bu di Sumatera Selatan. Ketua DPD IKPFC Sumatera Selatan Pak Heriadi, dan dari pihak IM Capan Sensei Nazar, selamat datang di Kota Palembang. Inilah kota pempek. Dalam hal ini saya mewakili oleh Ketua Umum yang tidak bisa hadir. Kami menyampaikan mohon maaf dari beliau, diwakili oleh saya. Jadi saya di sini berbicara sebagai Ketua Umum, berbicara juga sebagai Ketua Pembina DPD IKPFC Sumatera Selatan. Saya adalah angkatan IM Capang, angkatan 47, berangkat ke Jepang tahun 97, pulangnya tahun 2000, dan selaku pembina IKPFC di Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Kami menyampaikan dari Ketua Umum, anak-anak sekalian untuk ikut program ini dengan baik, menyelesaikan dengan baik, sehingga dapat ikut berangkat dengan baik sesuai dengan rencana dan program yang telah diembankan oleh kita dengan tujuan yang telah disampaikan oleh Ketua DPD tadi, dan pulangnya juga nanti dengan baik, artinya menyelesaikan program baik pemagangan ini dengan baik. Itulah tujuan-tujuan program magang ke Jepang ini ya, setelah disampaikan oleh Ketua DPD. Anak-anak sekalian, kalau saya panggil ini sudah menjadi kohai, jadinya kohai, artinya adik angkatan saya. Anak-anak sekalian, ya sudah, insya Allah hari ini akan disematkan, Anda akan dimulaikan pelatihannya di
Provinsi Sumatera Selatan ini selama 75 hari lebih kurang ya. Ikuti program ini sesuai apa yang telah diterapkan oleh IAM Japan. Program ini sangat baik sekali karena saya juga sudah merasakannya, ada manfaatnya yang bisa kita ambil dari program ini, sehingga tidak usah khawatir ya. Ada kecemasan, ada kekhawatiran nanti bagaimana, ada lagi nanti ada ketakutan nanti saya gagal di EPA 1 atau EPA 2 atau EPA 3. Itu tidak akan terjadi jika kohai-kohai sekalian ikuti program ini sesuai apa yang telah diterapkan. Jadi di sini kohai-kohai sekarang fokus, lepaskan semuanya yang ada di beban-beban di kampung halaman, fokus ke ikut program ini. Insya Allah tidak akan jadi masalah ya. Memang budaya Jepang ini kalau kita bilang berat itu berat, tapi kalau kita bisa disiplin itu tidak ada masalah karena saya sudah melaksanakannya ya. Jadi ada EPA 1, EPA 2, EPA 3, nantinya ada evaluasi. Itu jika Anda belajar, jika Anda ikuti dengan maksimal, artinya tidak akan ada masalah. Sisi ini sudah sangat pengalaman ya. Ini juga sudah menjadi kohai senpai kalian nantinya ya. Dia sudah juga alumni juga sama programnya yang telah diikuti oleh kohai-kohai sekalian. Itu. Dan di sini tadi ada dari Babel, Provinsi Babel, ada Riau, ada Medan, ya, Sumatera Utara 16 orang, Lampung 1 orang ya yang baru dipanggil, Babel ada 1 orang juga yang dipanggil, Riau ada 11 orang yang sudah dipanggil, ya. Dari berbagai provinsi, ada juga dari Jambi. Jambi berapa orang? 4 orang, ya. Artinya kita sudah mewakili Indonesia. Dan di sini jangan sampai ada kedaerahannya lagi, kita sudah membawa nama Indonesia. Ingat, salah satu syarat kewajiban peserta magang adalah menjaga nama baik Indonesia. Jadi kita sudah ada Indonesia di sini. Ya, tidak ada lagi anak Sumsel, tidak ada lagi anak Babel, tidak ada lagi anak Sumut ya. Kita berbaur sama-sama, kita punya tujuan cita-cita yang sama dan kita fokus bagaimana saling tolong menolong sehingga di antara kita tidak ada lagi yang gagal, tidak ada lagi yang ditunda turun angkatannya. Anda tidak ada lagi yang menggagalkan Anda kecuali Anda sendiri. Ya, paling Anda turun angkatan. Tidak lulus EPA 1 turun angkatan. Nah, untuk itulah yang bisa mengajarkan yang belum bisa bertanya. Makanya ada budaya Jepang selalu fokusimas, ya, berpikir dan fokusimas dan banyak itu macam-macam yang harus Anda terapkan di dalam etos kerjanya untuk menyelesaikan pelatihan ini dengan baik. Bisa? Dekimasu ka? Sedikit sekali suaranya, yang lain mungkin ngantuk itu. Dan mulai hari ini setelah dibuka dan mulai hari ini juga sudah ada evaluasi, belum ya? Alhamdulillah. Dan akan ada fisik mulai dari jam 5 Anda sudah harus bangun, ditambah lagi kegiatan sampai jam 10 malam. Itu perlu stamina, perlu semangat, ya, perlu motivasi. Kalau Anda selama ini adalah bermalas-malasan, bangunnya biasa kesiangan, disinilah Anda untuk menemukan diri untuk bisa mandiri. Ya, itu yang ngantuk. Ayo, yang ngantuk harus bisa juga mengatasi ngantuk. Bagaimana caranya supaya tidak ngantuk? Sampai jam 10 malam atur dirinya. Nanti di kegiatan pagi akan kita bimbing di FMD bagaimana cara mengatasi ngantuk ya. Selama ini kita cara mengatasi ngantuk apa? Tidur ya. Nah, ini ada cara mengatasi ngantuk tanpa tidur. Itu saja pesan dari kami. Semoga adik-adik semua dapat menyelesaikan program baik dengan baik ya, dengan semangat ya. Ingatlah kampung halaman Anda menunggu keberhasilan Anda semua. Jadi jangan sampai gagal dan tidak boleh gagal ya.
gambaran akhir narimase, itu kata orang Jepang. Kata terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Sumatera Selatan yang telah memfasilitasi, memberikan izin untuk pelaksanaan program magang ini. Mudah-mudahan kedepannya akan juga lebih baik lagi. Kami mohon maaf atas kesederhanaan kami ini, atas keterbatasan dan segala sesuatunya, sehingga pelaksanaannya hanya seperti ini. Mohon maaf untuk dapat dimaklumi. Insya Allah ke depan kami akan berusaha bagaimana program ini akan jauh lebih baik lagi, sehingga terus tersosialisasi, sehingga tidak ada lagi artinya pengangguran. Karena program ini tidak ada batas kuotanya penerimaannya. Jadi bagi yang nganggur itu silakan ikut program ini dan tidak dipungut biaya kecuali biaya pribadi. Seperti Pelanda ini biaya pribadi karena untuk makan kalian sendiri, untuk kebutuhan dan lain-lain. Terima kasih dari Pak Provinsi Riau sudah difasilitasi oleh Pemdanya semua, luar biasa. Mari tepuk tangan. Sepertinya kami Sumatera Selatan perlu belajar ini juga ke Provinsi Riau ya. Jadi difasilitasi oleh pemerintah daerahnya? Belum ya? Salah terus ke depan mudah-mudahan kalau pemerintah tahu bahwa program ini sangat mendukung, sangat membantu untuk mengurangi pengangguran, ya insya Allah akan dijadikan program tahunan di provinsi Anda masing-masing. Babel sudah dibantu oleh pemerintah daerah semua ya? Iya, alhamdulillah sudah ada 2 provinsi ya, tangan juga untuk Babel. Walaupun yang lulusnya baru sedikit, tidak masalah. Ini namanya saja baru pertama kali. Gitu. Kami siap akan membantu Bapak Ibu Dinas Tenaga Kerja semuanya, ya, bahwa program ini kita akan terus support untuk bersinergi dengan kami untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia ini khususnya. Itu kata sambutan dari kami selaku Ketua IKPFC Sumatera Pusat. Ya, IKPFC itu ialah Ikatan Pengusaha Ketsusi seluruh Indonesia. Namanya Ikatan Pengusaha. Jadi adik-adik nanti itu disuruh untuk menjadi pengusaha, dikasih modal usaha, sehingga dari sekarang harus dipikirkan setelah selesai program ini saya mau apa. Ya, mau ikut usaha. Ini IKPFC adalah wadahnya untuk memberikan pelatihan, memberikan bimbingan bagaimana cari pengusaha yang sukses. Jangan sampai pulangnya itu jadi jamilah. Kalau istilah kami itu jamilah, jatuh miskin lagi. Pulang dari Jepang dengan usaha, belum punya pengalaman, akhirnya ikutlah usaha yang coba-coba, akhirnya gagal sehingga jadilah jamilah. Itu yang tidak kami harapkan, sehingga kami dari 2013 itu membentuklah suatu wadah namanya IKPFC untuk menampung, untuk mewadahi usaha-usaha alumni Jepang ini untuk memberikan kontribusi kepada adik-adik angkatannya minimal lebih baik daripada kami. Itu. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi yang sangat terhormat bagi kami dengan dilaksanakannya program Platda Angkatan 351 ini. Namun sebanyak 66 orang, namun 1 orang yang terkendala hadir. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada lagi masalah yang seperti ini sehingga kita dapat atasi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili dengan Bapak Edi dan yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPD IKPFC Sumatera Selatan Bapak Heriadi dan beserta jajarannya. Dan yang saya hormati Ibu dan Bapak yang mewakili Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Selamat datang Bapak dan Ibu, semoga tetap di Palembang. Dan yang saya banggakan peserta pelatihan tahap 1 Angkatan 351 IKPFC. Walaupun saudara di sini dari berbagai era masing-masing
masing-masing, tapi di sini sudah menjadi satu angkatan, yaitu angkatan 351. Nah, di sini ada beberapa daerah, bukan hanya Palembang saja, ada Tulung Agung, ada Sragen, ada IKPEksi Palembang. Di Sragen ada 4 kelas, di Tulung Agung ada 2 kelas, di sini ada 2 kelas. Nah, nanti yang lulus evaluasi selesai sampai pelatihan tahap 1 akan diberangkatkan ke pelatihan tahap 2 di pusat Bekasi. Saudara, nanti yang lulus akan dikumpulkan menjadi satu angkatan dari beberapa daerah. Jadi di sini saudara sudah membawa nama bangsa dan negara. Kalau jelek ya sudah bangsa negara Indonesia yang jelek. Makanya saudara di sini ditempa untuk jaga sikap, mental, disiplin dan etos kerja. IM Japan tidak memaksa saudara untuk ikut program, karena program itu berat. Jadi yang berkualitas akan dikirim ke Jepang. Dari dulu sampai sekarang ya, standarnya seperti itu. Kalau tidak, saudara tidak akan ada di sini. Kenapa? Karena berkat senpai-senpai terdahulu, senior-senior terdahulu, maka program ini bisa berlanjut sampai sekarang. Kalau senpai terdahulu sikapnya jelek, etos kerjanya jelek, semuanya jelek, orang Jepang tidak akan percaya dengan peserta dari Indonesia. Makanya dari sekarang saudara ditempa semuanya, bukan hanya bahasa. Kalau bahasa saja bukan di sini tempatnya, tapi saudara di universitas ambil sastra bahasa Jepang. Tapi di sini bukan, saudara untuk praktek kerja di Jepang. Jadi butuh etos kerja tinggi, sikap, mental, dan disiplin. Itu yang saudara ambil nanti di pelatihan tahap 1 dan di pelatihan pusat untuk bekal nanti praktek kerja selama 3 tahun atau 5 tahun di Jepang. Setelah pulang ke tanah air, saudara bisa mengembangkan potensi SDM saudara menjadi pengusaha. Nanti bisa ada wadah IKPEksi yang menaungi untuk belajar. Iya sekarang? Jadi saudara di sini ditempa untuk menjadi peserta yang baik. Nanti di sana di Jepang bukan hanya dari Indonesia saja, ada dari berbagai negara. Jadi di sana akan dinilai negara mana yang baik. Ya alhamdulillah sampai sekarang Indonesia nomor 1 dari beberapa negara. Jadi tolong dijaga, saudara di Jepang jaga sikap, etos kerja dan sebagainya untuk menjaga nama baik bangsa dan negara. Saudara sudah mewakili bangsa dan negara. Jadi di sini ikuti aturan yang sudah diterapkan untuk kelancaran program. Mudah-mudahan saudara semua lulus, nanti tidak ada yang gagal sampai ke pelatihan tahap 2 dan berangkat ke Jepang lancar, tidak ada yang masalah, terluka dan sebagainya, kecelakaan kerja, semuanya selamat pulang ke tanah air menjadi pengusaha yang sukses. Itu harapan semua dari orang tua, pihak yang mendukung, semua harapannya seperti itu. Pulang ke tanah air bisa membangun ekonomi bangsa dan negara. Itu tujuan program. Saudara bisa merekrut karyawan menjadi bos, merekrut karyawan mengurangi jumlah pengangguran, sehingga nanti bisa mendongkrak ekonomi bangsa dan negara. Tidak sekali? Itu harapan program ini. Semoga saudara semua lancar, sukses, kembali ke tanah air menjadi pengusaha. Tidak sekali? Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat instruktur dari IM Japan, jadi wakil IM Japan saya DPP IKPEksi Bina, terkhusus ini untuk
kakak-kakak saya ya, Kak Eva ini, di Kabinetes Provinsi Riau yang sudah hadir langsung di sini beserta jajarannya, ada Pak Wibowo, Mas, terima kasih sudah hadir langsung. Adik-adik beserta Anda, Genki Desta. Genki Desta. Semangatnya saja. Terima kasih. Tadi di awal sudah disampaikan pertama-tama, jadi kami mohon maaf sampaikan salam dari Bapak Kepala Dinas. Beliau ada kegiatan di waktu bersamaan, jadi mewakilkan kepada kami. Tadi di jalan kami nanya dengan panitia, jadi aku baik tadi. Jadi apa saja maksudnya Belanda ini materinya. Jadi materi ini Pak tadi di WA dari 65 peserta ini nantinya akan diisi dengan bahasa dan etos kerja. Jadi dua itu Pak situ ya. Ada banyak ya. Itu juga besarnya itu ya. Jadi etos kerja kita tahu bagaimana Jepang, baik dari komik, dari dari berita, timnasnya main bola kaki kemarin kita tahu kemana usaha mereka kan. Jadi itu yang perlu kita ambil dan kita dapat kita terapkan, baik sudah di sana maupun sudah balik nanti. Tapi juga jangan lupa yang terpenting ini, dari kami banyak dengan alumni dialog, kadang-kadang karena mereka ini usia ini Pak, misalnya baru tamat SMA lah ya, kan, jadi langsung diisi dengan etos kerja di Jepang. Itu kan perbandingannya itu agak jauh dengan kita di Indonesia. Jadi kalau bisa nanti ditambahkanlah materi, jadi gimana semacam perbandingan lah kerja di sana dengan kita di Indonesia. Jadi jangan terlalu ibaratnya, Bu silakan dulu gitu. Agak panjang ya Bu. Jadi ibarat ikan air tawar, ikan air laut kan. Jadi ikan air laut itu begitu pindah ke air tawar dia ngelepek. Karena dia tidak dari lahir dia tidak dikaruniai insang yang puas untuk nyaring langsung air laut bisa keluar masuk, beda dengan air tawar. Nah kira-kira seperti itu. Jadi banyak juga katanya. Jadi di alumni kan di Palembang kan banyak. Ini banyak. Jadi yang baik yang di birokrasi ataupun yang ini kan ada. Rata-rata mereka seperti itu. Waktu mereka masuk sini ada stresnya itu mungkin. Ini kan beda-beda. Tinggal orang menerima stres. Kalau siapa lagi mungkin tidak. Ya setuju baik. Jepangnya ya. Rayu yang Jepang mana. Jadi mungkin itu Pak tambahkan sedikit nanti sama adik-adik. Kan bisa juga nanti jika memang tidak menyalahi atau ada tambahan jam yang khusus, misalnya dari kita nanti, misalnya dari orang dinas, nanti dari mana yang isi kan. Jadi tidak semerta-merta adik-adik itu mendapatkan etos kerja di sana, tapi lebih juga kayak maaf ya, karena ini ada juga dari Sumsel, Jambi, Lampung, agak sama itu bahasanya Babel ya. Tapi kalau Riau sama Sumut itu kan agak beda ya. Jadi agak campur-campur dikit bahasanya. Sekalian belajar bahasa Palembang lah di sini. Kalau makan pepek bisa nanti. Kita ganti oh ya, tapi tidak semua jadi oh. Jadi itu mungkin Pak untuk materi ya. Dari materi kita juga siapa yang tidak mau dan adik-adik kita, kalau bahasanya tadi kohai-kohainya ini sukses dan bisa menyerap bagaimana etos kerja di Jepang ini, dan syukur bisa diterapkan di sini. Tapi jangan dipaksakan, belum tentu di sana bisa diterapkan di sini, belum tentu. Ya kan? Ini kita dibekali etos kerja untuk bisa bekerja di sana.
Nanti setelah balik lagi stres gitu, nggak bisa diterapkan di sini rupanya. Jadi itu mungkin Pak perlu juga dari materi ya. Kalau tidak menyalahi dari ini sih dari apa namanya materi pelajaran. Dan satu lagi semangat jaga nama baik. Semoga yang sudah para senpai-senpainya ini kan sudah baik, adik-adik kohai calon-calon magang ke Jepang juga bisa lebih baik lagi nantinya. Dari 65 ini Pak Instruktur yang evaluasi kan Pak Instruktur nanti ya langsung ya. Jadi dari 65 ini saya minta tolong kalau bisa cukup 65 ini aja yang lulus Pak, tidak usah 66 usah. Ya kan? Jadi kan 65 ya Pak, nah cukup 65 Pak, nggak usah 66 nggak usah. Apa saya kira 67 nggak usah Pak? Iya, benar Pak. Jadi kalau bisa 65 ya 65 boleh. Kalau 67 yang lulus Pak malah bahaya Pak. Harapannya semua lulus Pak. Jadi seperti itu. Kami nggak banyak, kami nitip. Cuma adik-adik pikirkan, orang tua sudah bangga adik-adik berangkat ke sini. Jadi pikirkan itu. Orang tua itu ada yang layasan. Manggil dan tetangga kiri kanan, anakku berangkat. Jadi upaya pikirkan itu. Bagaimana bangganya orang tua mengantar. Ada yang nangis, belum lagi yang pacarnya kemarin berangkat, aduh Kak, yang jauh kan. Kayak dari Riau itu. Riau dari mana Ben? Coba ada. Dari Riau mana? Berdiri. 11 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada yang dari Dumai? Dumai ada? Dari Pembilahan? Pembilahan. Oke, makasih dulu. Jadi Dumai itu ini kampung orang Burma. Dulu tugasnya di Pembilahan, biasanya pernah ke Pembilahan. Naik kapal dulu ya. Bayangkan ya, kalian jauh dari Pembilahan itu. Pembilahan itu jauh tuh tadi. Jauhnya. Ya. Jadi ke situ itu siringnya itu kalau dihitung itu tidak pernah pas. Kadang-kadang 100, kadang 98 itu. Saking banyak jembatan itu. Jadi sejauh itu sudah bangga itu. Kanan sudah cerita yang aku berangkat. Tahu-tahu kalian di sini nggak serius, akhirnya waktu evaluasi skornya kurang. Kita berusaha dulu. Kalau berusaha insya Allah. Tapi kalau kita tidak serius, pun belum tentu kita lulus. Apalagi kita nggak serius. Jadi tidak ya. Berbagi sedikit dulu waktu kami pendidikan pernah juga. Jadi turun naik mental itu kan seperti itulah. Tapi yang terbayang, waktu membayangkan wajah orang tua, gimana orang tua ngantar kita kemarin, ngantar kita berangkat, semangatnya itu. Aduh anakku itu banggakan, itu bangga pasti cerita itu, kiri kanan keluarga di arisan di masjid pasti cerita semua itu. Oh ya anakku ikut ini anak itu. Jadi banyak kan saat kalian tidak lulus. Jangan pula kalian tidak lulus dari sini stres, jangan. Jadi itu motivasi untuk kalian untuk serius belajar. Jadi yang tahu lulus itu adalah kalian sendiri. Kami dari pemerintah daerah yang bisa maju, mendorong. Kan? Tadi Pak Kerani nyinggung masalah daerah lain sudah ada bantu di negaranya. Nah, kami juga akan mengkritik sedikit di sini. Kita wacana sana sudah ada. Tapi berulang kali pelaksanaan ini kita tidak bisa hanya pelaksanaan di lapangan. Lapangannya oke, administrasi kita harus rapi. Berkali-kali itu
berkali-kali yang kami sampaikan. Dan masjid kita harus rapi. Kami menghargai kawan-kawan dari ini, ada KEK, ada KEPA. Jadi administrasinya itu tolonglah. Mestinya kan nggak perlu lagi kami nanya kan, data kan, apa CWA lagi, sudah ada bahan kan, mungkin seperti itu ada. Jadi jangan kita ke atas dulu, sedangkan kita lu rapi sini. Ini terapi, insyaallah kedepannya bisa. Insyaallah kedepannya bisa. Ya. Jadi yang tinggal berangkat sambil nunggu di lebaran itu bisa belajar kayak mana nih nggak caranya kan? Kan mau dia ya. Nah jadi, tapi sekali lagi sebelum kita ini, mari kita evaluasi apa yang kita sudah lantas belum kabinet itu dibantu seperti itu. Kan? Jadi adik-adik sekali lagi selamat ya, selamat mengikuti pelajar, ikuti dengan serius, ikuti dengan serius, pasti ada hikmahnya. Kan? Ini baru awal, jadi seluruh tahapan itu ada awal, tidak ada yang akhir. Semoga bisa melaksanakan, bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dan bisa optimal hasil yang dicapai. Dengan para instruktur kami titipkan anak-anak, itu kan terutama kepada seluruh panitia, kami titipkan anak-anak di sini. Kami sebagai mata dan telinga kami di sini, pakai Lani, yang tua di sini, kalau adik-adiknya, dan seluruhnya, insya Allah niat kita baik dan apa yang kita capai juga nanti akan baik. Demikian sambutan dari kami. Pengen pantun tapi ada orang dari Riau yang malu kita. Boleh bantu. Jadi tidak ya. Jadi tolong, memang semua itu harus kita kadang-kadang kita lihat dulu baru kita terbayang bagaimana berdiri. Jadi contohnya tiang tenda. Kalau kita nggak lihat dia berdiri, kita nggak yakin dia bisa berdiri tanpa tiang. Ya kan? Itu di sini lah. Kalau ini belum berdiri, belum kita lihat, kadang-kadang kita nggak percaya. Bisa tidak ya berdiri? Bisa tidak? Tapi kan bisa. Nah kira-kira seperti itulah nanti. Jadi waktu ada pelatihan, masih ada teman, apa kurangnya tanyakan, itulah gunanya instruktur. Itu instruktur di sini. Instruktur itu dibayar itu. Jadi jangan takut untuk bertanya, tapi dengan bahasa yang santun dan waktu yang pas. Yang waktu kita serius, kita nyampaikannya dengan apa namanya santai, seperti lagi kita. Jadi adik-adik sekali lagi kami tidak ingin lihat adik-adik tak lulus, tapi kembali lagi ke adik-adik. Kami cuma bisa fasilitasinya. Semoga bisa lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Belanda pemegangan di Jepang 1 angkatan 351 tahun 2022 saya nyatakan resmi dibuka. Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kesempatannya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Epa dari Provinsi Riau, Pak Heriadi dari Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Pak
Pak Kailani dari Provinsi Bangka Belitung. Jambi, Pak? Ya. Dari Jambi. Menyematkan, disemat. Pak. Silakan, Pak. Babel. Selamat ya. Ini Pak. Satu lagi, Pak. Satu lagi Pak. Ayo Pak. IM. Iya. Pak Nazarudin. Ya. Baik, terima kasih. Dari atas. Ya. Petik mangga dapat ini. Cuci dulu supaya bersih. Saya Winda, pembawa acara, mengucapkan kata sekian dan terima kasih. Mentari senja menutup panas. Hujan turun, mulai terjatuh. Kami tutup acara dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.